Pemirsa, penjemputan pasien positif COVID-19 yang kabur di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ricuh. Orang tua pasien mengamuk dan mengaku anaknya tidak ada di rumah. Saya di sini Kabak Ops Polresta Mamuju. Oh, jadi saya tidak ada polisi. Tidak ada polisi. Beginilah situasi saat Satgas Penanganan COVID dan aparat kepolisian Mamuju mencari pasien positif yang diduga bersembunyi di rumah orang tuanya. Ibu pasien mengaku anaknya tidak mendapat pelayanan baik selama di rumah sakit saat menjalani isolasi sehingga melarikan diri. Di hadapan petugas, ibu pasien mengaku anaknya tidak di rumah. Setelah berupaya mencari ke dalam rumah, petugas tidak menemukan pasien yang melarikan diri tersebut. Pencarian pun akan dilanjutkan ke rumah kerabat pasien. Dua orang ini melarikan diri dari tempat isolasi atau rumah sakit regional, sehingga otomatis kami dan gugus kabupaten dibantu dengan TNI Polri itu sama-sama ke TKP atau rumah yang bersangkutan. Namun sampai saat ini kita belum mendapatkan pasien tersebut, sehingga kita tetap lakukan persuasif kepada keluarganya. Mudah-mudahan dengan sukarela mereka mau menyampaikan bahwa keberadaan pasien yang bersangkutan. Sebelumnya 3 pasien positif corona kabur padahal masih dikarantina Rumah Sakit Regional Sulawesi Barat. Kejadian ini berawal saat orang tua pasien datang ke rumah sakit dan protes karena ingin membawa pulang anaknya. Sementara pasien lainnya melarikan diri karena was-was dan jenuh menjalani perawatan di ruang karantina. Sejauh ini petugas baru menangkap 1 dari 3 pasien yang kabur. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Abdul Jalal Ainis melaporkan. Pemerintah Kota Surabaya bersama dengan Badan Intelijen Negara menggelar rapid test COVID-19 secara massal di Kota Surabaya dengan target 500 orang per hari. Di tempat tersebut juga disiapkan mobil lab COVID-19 untuk proses swab bagi warga yang reaktif rapid test. Terdaftar sebagai zona merah dalam kasus COVID-19, Surabaya terus berupaya untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Bertempat di Gedung Siola Surabaya, rapid test digelar selama 5 hari. Baru 2 jam pelaksanaan rapid test ditemukan 20 orang reaktif yang langsung dilanjutkan dengan proses pengambilan swab di mobil lab COVID-19 BIN. Pemkot membatasi masyarakat dengan cara mengatur jumlah antrean per jam sebanyak 100 orang. Kita memiliki ada 5 unit mobil lab yang sudah memiliki standar. Jadi ada sertifikasinya sehingga ini bisa digunakan bahwa ini standarnya adalah BSL 2 yang mobil ini. Dan kemudian kapasitas kemampuannya mencapai 300 sampel per hari untuk kita bisa lakukan tes. Rapid test dan swab dilakukan Pemkot Surabaya seiring dengan meningkatnya jumlah warga yang terpapar. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 warga dinyatakan reaktif dalam rapid test massal hari ini. Wilayah Ciledug dipilih karena menjadi epicentrum penyebaran corona di Tangerang, Banten. 4 warga dinyatakan reaktif dalam rapid test yang digelar di area parkir Pusat Perbelanjaan CBD Ciledug. 4 warga langsung jalani tes PCR di laboratorium yang telah disiapkan dan diisolasi hingga hasil labnya keluar. Badan Intelijen Negara bersama pemerintah daerah setempat menggelar tes cepat massal di Ciledug karena jadi zona merah atau pusat epicentrum penularan COVID-19 di Tangerang, Banten. Tidak menerapkan protokol kesehatan, tidak pakai masker. Ini kita periksa, kemudian yang positif kita isolasi. Dalam arti ya, ini bentuk perhatian sebenarnya kepada masyarakat semuanya. Begitu juga sekarang, ya, sebenarnya tidak karena kemudian di rapid test dulu, dan tidak demikian.
500 warga yang tersebar di 5 kecamatan mengikuti rapid test ini. Warga berusia di atas 45 tahun, marbot masjid, hingga guru ngaji jadi prioritas pemeriksaan karena rentan terinfeksi COVID-19. Apalagi adanya kelonggaran warga untuk kembali menjalankan aktivitas keagamaan di tempat ibadah. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini marah saat mobil PCR bantuan BNPB untuk Surabaya digeser ke wilayah lain. Dan terkait hal itu, BPBD menjelaskan mobil PCR dipindahkan karena Surabaya memiliki laboratorium yang memadai untuk penanganan COVID-19. Saya loh Pak, dapat SMS-nya, dapat WA-nya Pak Doni Mordani. Kalau itu untuk Surabaya, kenapa dia dan saya yang minta, Pak, saya minta kemana-mana. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini geram karena mobil PCR bantuan BNPB untuk Kota Surabaya digeser ke Lamongan dan Tulung Agung. Padahal Pemkot Surabaya telah menjadwalkan tes PCR bagi warganya dengan fasilitas mobil milik BNPB. Alhasil Pemkot Surabaya harus membatalkan tes PCR bagi ratusan warganya. Terkait pemindahan ini, Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Suban Wahyudiono menjelaskan pemindahan mobil PCR itu karena Surabaya memiliki laboratorium yang memadai untuk penanganan COVID-19. Kenapa kok di Tulung Agung? Karena di Surabaya ini masih didukung dengan lab-lab yang sudah ada di kota Surabaya. Ada di Dr. Sutomo, ada di Rumah Sakit Dr. Sutomo, ada Rumah Sakit PHC, ada di BLTK Indrapura. Ya, itu bisa melayani pasien-pasien yang ada di Surabaya. Sedangkan di Tulung Agung itu kasusnya nomor 2 di Jawa Timur. Sehingga kita pindahkan di Tulung Agung dan Lamongan itu nomor 4. Sehingga prioritas juga untuk segera dilakukan lab di Tulung Agung dan di Lamongan. Itu. Jadi strateginya karena di kota Surabaya ini sudah ada lab yang statis. Sudah bisa melayani. Sebelumnya pada 27 Mei lalu dalam rapat terbatas membahas evaluasi PSBB Malang Raya, Gubernur Jawa Timur sempat menjelaskan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 telah mengabulkan permintaan Pemprov Jawa Timur untuk menambah 2 mobil untuk tes PCR. Permintaan ini juga tak lepas atas bantuan dari Pangdam 5 Brawijaya. Kita mendapatkan support dari gugus tugas pusat tambahan 8 mesin yang kapasitas maksimumnya itu menjadi 1.600. Jadi kenapa memang kami telepon-teleponnya Pak Pangdam ini. Kemudian kami dapat support mobil sak PCR-nya, maksud saya adalah mesin PCR tesnya. Langkah Pemprov Jawa Timur ini sebagai upaya memaksimalkan penanganan COVID-19 lantaran Jawa Timur adalah provinsi dengan tingkat pasien positif tertinggi kedua di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembagian bantuan tunai sebesar Rp600.000 di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan ricuh. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi.